Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fedrita Meyangsari. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai artikel PLP2 saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Leli Etika Rahmawati yang telah membimbing kami. Artikel saya yang berjudul Penerapan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia melalui homeschooling di masa pandemi COVID-19. Marilah kita ke pembahasan. Yang pertama itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah pertama itu ada bagaimanakah penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui homeschooling di masa pandemi COVID-19. Yang kedua itu bagaimanakah faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui homeschooling di masa pandemi COVID-19. Dengan tujuan, penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui homeschooling di masa pandemi COVID-19, serta mengenai faktor penghambat dan pendukung penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui homeschooling di masa pandemi COVID-19. Nah, ada beberapa hasil yang didapat. Yang pertama itu, hasil yang diperoleh dari pengimplementasian pendidikan karakter di masa pandemi COVID-19 pada kelas 8 melalui homeschooling, bahwasanya implementasi pendidikan karakter baik dalam pendahuluan, pelaksanaan, maupun evaluasi sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan berkaitan dengan penerapan pendidikan karakter yang meliputi ada kegiatan guru dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kegiatan tersebut seperti melaksanakan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang kedua itu pendidikan karakter dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia terdiri atas 3 indikator, yaitu yang pertama, melaksanakan kegiatan pembukaan sesuai dengan RPP yang bermuatan nilai-nilai karakter. Yang kedua, melaksanakan kegiatan inti sesuai dengan RPP yang bermuatan nilai-nilai karakter. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan penutup sesuai dengan RPP yang bermuatan nilai-nilai karakter. Ada juga hasilnya. Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini adalah pendidikan karakter sudah diimplementasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Nilai karakter yang ditanamkan pada anak sangat bervariasi, namun dapat disimpulkan bahwa nilai karakter tersebut merupakan hal positif yang harus dimiliki oleh setiap individu. Pada pembelajaran homeschooling di masa pandemi COVID-19, nilai-nilai yang ditanamkan juga sangat beragam. Tetapi ada beberapa nilai yang mendapatkan prioritas untuk dikembangkan. Nilai karakter yang utama dikembangkan pada pembelajaran homeschooling adalah yang pertama itu ada kemandirian, yang kedua itu ada tanggung jawab, serta mayoritas anak-anak belajar berasal dari keluarga menengah ke atas, sehingga ketergantungan dengan orang tua sangatlah kuat. Nah, ada pula hasilnya. Hasil pendidikan karakter yang ditanamkan melalui homeschooling memanglah belum dialami secara maksimal. Akan tetapi bukan berarti tidak berhasil. Hasil pelaksanaan pendidikan karakter memanglah belum maksimal. Perihal ini mengakibatkan pendidikan karakter yaitu proses yang tidak praktis, melainkan memerlukan waktu yang sangat panjang. Oleh sebab itu, seorang peneliti merupakan siswa masyarakat belajar kelas 8 SMP, sehingga hasil dari pelaksanaan pendidikan karakter memanglah belum nampak secara jelas serta belum merata. Tetapi dari sebagian siswa terdapat salah satu ataupun dua yang menampilkan keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan karakter ini. Nah, di sini itu salah satu contoh bahwasanya peserta didik itu diberi tugas oleh guru
diberi pekerjaan rumah, tetapi ia tetap mengerjakan pekerjaan rumahnya. Nah, di sini salah satu nilai yang ditanamkan itu nilai tanggung jawab. Jadi siswa itu diberi tugas oleh guru, pekerjaan rumah, siswanya mengerjakan di rumah dan setelah masuk sekolah itu dikumpulkan. Itu salah satu nilai tanggung jawab. Gambar kedua ini, peserta didik sedang mengerjakan tugas di rumah tapi melalui homeschooling. Jadi, peserta didik mengerjakan secara mandiri. Nilai yang ditanamkan itu nilai kemandirian. Gambar yang ketiga dan keempat, guru sedang menjelaskan materi mengenai teks berita, siswa mengamatinya. Dan yang kedua itu, guru sedang melakukan tanya jawab kepada peserta didik. Ada pun beberapa faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan homeschooling ini. Faktor pendukungnya yaitu keberhasilan tidak bisa terlepas dari adanya faktor pendukung yang menjadi kekuatan dalam proses pelaksanaannya. Ada beberapa faktor pendukung diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, adanya dukungan dari orang tua, baik yang bersifat moral maupun material. Yang kedua itu teman sebaya, serta sarana-prasarana. Pembelajaran melalui homeschooling ini, orang tua dan keluarga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan karakter. Teman bermain juga sangat mempengaruhi pola perilaku yang sang anak tersebut. Karena itu, teman juga penentu keberhasilan pendidikan karakter. Ada juga faktor penghambat. Selain faktor pendukung, ada juga faktor penghambat dalam penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui homeschooling ini. Salah satunya itu perkembangan teknologi semacam gadget atau handphone itu biasanya juga membuat anak terlena untuk bermain permainan pada gadget tersebut sehingga lupa akan pelajaran atau lupa akan pembelajaran. Yang kedua itu, teman sebaya itu tidak hanya menjadi faktor pendukung saja, tetapi juga faktor penghambat. Teman sebaya juga bisa menjadi faktor penghambat karena pengimplementasian pendidikan karakter. Yang ketiga itu, selain itu juga ada faktor lainnya, lingkungan, karena sebab minimnya motivasi belajar siswa. Biasanya faktor lingkungan itu juga sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pembelajaran melalui homeschooling ini. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.